barang bukti milik Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat sampai saat ini belum ditemukan. Tapi di sisi lain, kuasa hukum Irjen Pol Verdi Sambo membantah hal tersebut. Mereka sudah menyerahkan semua barang bukti milik Brigadir J. Mana yang benar? Ikuti terus jejak opini KBRI Channel. Hari yang sama, pihak keluarga yang diwakili oleh tim kuasa hukum datang ke Bareskrim Polri untuk melaporkan adanya dugaan pembunuhan berencana di balik peristiwa tersebut pada Senin 18 Juli 2022. Laporan ini didasari oleh adanya temuan sejumlah luka dan memar di bagian tubuh Brigadir J selain luka tembak. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak mengungkapkan sejumlah luka yang ditemukan diantaranya pada bawah mata, telinga, hidung, dan leher yang berbentuk luka sayatan. Nggak cuma itu, Komarudin juga bilang ada luka memar di bagian perut kanan dan kiri, bahkan salah satu jari tangan yakni jari manis juga diduga telah dilakukan pengerusakan. Untuk memperkuat dugaan ini, pihak keluarga dan kuasa hukum mengklaim memiliki bukti berupa video yang menunjukkan penyiksaan terhadap Brigadir J. Oleh sebab itu, mereka pun meminta agar dilakukan autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J. Nggak cuma dugaan pembunuhan, kuasa hukum keluarga juga melaporkan tindak pidana dugaan pencurian hingga peretasan. Pasalnya, tim kuasa hukum menyebut hingga saat ini handphone milik Brigadir J masih belum ditemukan. Brigadir J diketahui punya 3-4 ponsel yang menurut keluarga menyimpan banyak bukti untuk membuktikan kasus ini. Mengenai hal ini, kuasa hukum keluarga Irjen Verdi Sambo, Arman Hanis, membantah tudingan itu. Menurutnya, kliennya sudah menyerahkan handphone dan barang pribadi lain milik Brigadir J kepada penyidik polisi. Teka-teki yang menyelimuti kasus ini juga bikin Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM turun tangan untuk mengusut kasus. Pada Sabtu, 16 Juli 2022, Komnas HAM berkunjung ke Jambi untuk mendatangi rumah keluarga Brigadir J. Komisioner Komnas HAM, Khoirul Anam menjelaskan, pihaknya mendapat banyak keterangan termasuk soal foto dan video dalam pertemuan itu. Sehabis ini, Komnas HAM juga memastikan akan turut memanggil para pihak yang terlibat, termasuk pihak Irjen Verdi Sambo. Di sisi lain, pada waktu yang hampir berdekatan, Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo sempat menyinggung kalau Polri bakal terus memperkuat proses pembuktian ilmiah dalam mengusut kasus penembakan Brigadir J. Hal itu, kata dia, untuk menghindari spekulasi yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Adapun Brigadir J diduga meninggal setelah terlibat baku tembak dengan Barada E yang merupakan ajudan Kadif Propam di rumah dinasnya di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan mengatakan, baku tembak itu dipicu oleh Brigadir J yang diduga melakukan pelecehan kepada istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Kasus ini pun mencuri perhatian publik lantaran syarat kejanggalan, termasuk soal perbedaan keterangan polisi hingga kasus yang baru diungkap usai 3 hari dari waktu kejadian. Satu persatu petinggi Polri dicopot jabatannya, mulai perwira tinggi Verdi Sambo, kemudian Kapolres Jakarta Selatan, dan ada beberapa lainnya
yang juga bakal dicopot, dan kemungkinan Kapolri bisa dicopot juga dari jabatannya. Lamanya proses penyelidikan dan penyidikan secara transparansi dan akuntabilitas atas kematian Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat yang masih dianggap abu-abu dan belum terbuka oleh masyarakat, ini bisa membawa dampak yang sangat-sangat menurunkan dan merusak marwah dan presisi institusi kepolisian. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang perwira polisi yang cukup vokal, yang tidak usah kita sebutkan namanya. Beliau mengatakan yang menembak Brigadir J segeralah mengakui tindakannya tersebut. Gak usah takut bro, katanya. Masuk penjara, tidak ada yang perlu ditakutkan dalam penjara. Karena kalaupun tidak mau diakui, lambat laun semuanya akan terbongkar dan masalahnya akan semakin runyam. Jadi gua ingatkan sekali lagi kepada yang menembak atau yang menyuruh atau pelaku dari penembakan atau tewasnya Brigadir J tersebut, segera buka mulut dan membeberkan semua kronologis kejadian tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Demikian hal yang senada diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Kapolri supaya jangan pernah menyembunyikan fakta. Ini sangat berbahaya. Nah, ini statement ataupun perintah dari Bapak Presiden Joko Widodo, jangan dibikin main-main. Ya, bisa-bisa Kapolri juga akan terancam pemecatan dalam kasus kematian Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat tersebut. Berita-berita atau informasi-informasi, stigma-stigma miring di tengah masyarakat yang beredar bak bola panas yang menggelinding tanpa ada kendali terhadap kasus kematian Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat ini, yang sudah banyak bukti-bukti atau data-data yang diberikan dari berbagai macam pihak, kejanggalan-kejanggalan kasus tembak-menembak yang terjadi di rumah mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo, serta kejanggalan-kejanggalan ketika terjadi penyerahan peti jenazah kepada pihak keluarga. Walaupun satu sisi dari pihak kepolisian membantah bahwa mereka melarang membuka peti tersebut, tapi dari pihak keluarga sendiri, seperti yang diungkapkan oleh orang tua laki-laki dari korban, mengatakan bahwa mereka disuruh menandatangani penerimaan peti tanpa atau tidak usah membuka peti tersebut karena sudah diautopsi. Ini kan kejanggalan lagi. Nah, sampai kapan hal tersebut akan bergulir, ya? Seperti kita katakan tadi, seperti bola panas tanpa ada yang mengendalikan.